Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharuka Said. Selamat siang mahasiswa STEBI Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berhalaqah lagi, berjumpa lagi meskipun lewat daring dalam mata kuliah manajemen sertifikasi halal. Pada bab pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian dan urgensi makanan halal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil makanan halal atau makanan haram yang bersumber dari Al-Qur'an ya, yang bersumber dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Ini adalah sebuah ayat yang menyuruh kita sebagai manusia, utamanya sebagai umat Islam, untuk memakan makanan yang halal. Apakah makanan yang halal itu? Apakah ragamnya? Ada berbagai macam. Yang pada prinsipnya makanan yang disebutkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis yang dihalalkan maka hukumnya halal, yang diharamkan maka hukumnya haram. Adapun yang tidak disebutkan maka itu boleh dikonsumsi, seperti itu ya. Sekali lagi, makanan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Hadis kehalalannya maka hukumnya halal, yang dijelaskan keharamannya maka hukumnya haram. Adapun yang tidak disebutkan maka nanti diperbolehkan untuk dikonsumsi. Itu prinsipnya seperti itu. Maka kita harus tahu apa saja makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan kali ini kita akan menyebutkan makanan-makanan yang dihalalkan menurut Al-Quran. Yang pertama adalah makanan yang disebutkan dalam Al-Quran ya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, bagi kalian dihalalkan hal-hal yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa makanan yang dihalalkan yang pertama adalah makanan-makanan yang baik, thayyibat. Yang baik-baik ini artinya adalah makanan yang tidak menjijikan. Nah, kita sebagai manusia kan bisa membedakan ya antara makanan yang layak dan makanan yang tidak layak, yang menjijikan. Maka setiap makanan yang layak itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Demikian juga dengan minuman. Tetapi kalau ada makanan yang sudah tidak layak, misalkan makanan busuk ya, atau hewan-hewan yang menjijikan seperti misalkan ulat ya, singgat ataupun belatung, seperti itu diharamkan. Sebab tidak thayyibat, sebab tidak baik ya, tapi menjijikan. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan makanan yang halal salah satunya adalah hasil binatang buruan. Hasil binatang buruan. Artinya misalkan kita punya
anjing pemburu, anjing itu menangkap buruannya, maka dia dihalalkan. Artinya bukan anjingnya halal ya, tapi buruannya itu dihalalkan, hasil buruannya itu dihalalkan. Nah, tentunya Al-Quran itu nanti kita gabungkan dengan Al-Hadis supaya sinkron, supaya kita mengetahui segala macam makanan yang halal maupun yang haram, bukan hanya bersumber dari Al-Quran saja ya, tapi juga bersumber dari hadis ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang yang di Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang makanan-makanan yang haram ya. Tadi udah yang halal sudah, kita sekarang bahas yang halal. Makanan yang haram maksud saya. Makanan yang haram itu disebutkan ragamnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebelumnya berarti ya. Al-Maidah ayat 3. Ini cukup panjang ya ayatnya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Di sini kan kita jelaskan beberapa beberapa makanan yang diharamkan. Yang pertama, hurimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Al-maitah. Mahyal maitah. Apa itu maitah? Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati. Binatang yang mati. Itu namanya bangkai. Nah, kematiannya ini ada kalanya disembelih tapi dengan cara yang tidak syar'i atau tidak disembelih. Seperti itu. Jadi kalau ada binatang yang aslinya binatang halal ya, sapi misalkan, kambing, ayam dan sebagainya. Binatang ini halal aslinya. Tapi matinya tidak disembelih. Misalkan ketabrak kereta api ya, atau kena racun, atau diadu sampai mati, itu kan nggak disembelih, makanya hukumnya maitah. Kalau maitah maka hukumnya haram. Atau disembelih, tapi dengan cara yang tidak syar'i. Ya, kita nanti akan ada pembahasan khusus tentang penyembelihan yang benar ya. Itu juga sudah masyhur dalam kitab-kitab fikih ya. Nah, penyembelihan yang haram tidak sesuai syar'i ini, maka menyebabkan binatang tidak menjadi halal. Meskipun pada dasarnya binatangnya halal, kalau disembelih dengan cara yang tidak halal, maka hukumnya jadi haram seperti itu. Walah wadam. Dam itu adalah darah. Darah hukumnya haram. Kalau zaman dulu sebelum banyak daging ya, orang-orang tua kita kalau nyembelih binatang dikumpulin darahnya, dimasak, dibuat didih namanya. Itu haram hukumnya. Haram. Dam itu hukumnya haram. Nanti kalau makan darah kayak Dracula ya. Nah. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Baik itu babi celeng, babi hutan, babi piaraan atau babi kepet. Semuanya haram ya. Daging babi semuanya haram. Daging babi hutan, babi kota, babi ngepet semuanya haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang ketiga adalah binatang yang disembelih untuk tujuan selain Allah. Nah, misalkan ada binatang yang disembelih untuk arwah seperti itu ya. Ada orang menyembelih ayam ditujukan untuk arwah, ini untuk arwahnya anu gitu kan. Maka binatang itu diharamkan. Selanjutnya adalah al-munkhaniqah, yaitu binatang yang tercekik ya. Misalkan ada sepasang kambing gitu ya, kambingnya putus cinta ya, akhirnya cowoknya bunuh diri gitu kan, kendrat seperti itu misalkan ini ya, kendrat, maka ini
Meskipun dia mati aslinya halal itu ya, itu kambingnya haram jadinya kalau kambing kendrat seperti itu, walaupun tercekik seperti itu atau dicekik. Nah ini pelampiasan marah ya sama pacarnya, cekik kambing, cekik ayam ya. Maka kalau mati itu ayamnya jadi haram ya, binatang yang tercekik. Kemudian binatang yang dipukul, wal mauqudah, dipukul, matinya dipukul. Kena bola ya, nendang bola ke ini ke kekerasan itu, menangin ayamnya mati gitu kan, itu haram hukumnya. Dipukul pakai bola kasti misalkan haram juga. Kemudian al mutaruddiyah, yang jatuh itu juga haram ya, jatuh dari lantai 3 ya, kambing jatuh haram, mati haram. Kemudian selanjutnya adalah an-natihah. An-natihah itu yang ditanduk, diadu, ditanduk sama binatang lain, mati, hukumnya haram. Kemudian wama akala sabu' illa madzaka, itu binatang yang matinya kena binatang buas. Ada seekor singa di hutan Afrika misalkan, kalian lagi jalan-jalan di Zimbabwe ya, Zimbabwe, tahu Zimbabwe? Kalian sedang jalan-jalan di Zimbabwe, ada singa menerkam kijang, itu tinggal pergi, mati, nah itu haram hukumnya. Illa madzaka itu, kecuali ketika kalian misalkan sedang jalan-jalan menemukan kijang yang belum mati ya, terluka, dia terluka di hatinya misalkan seperti itu, belum mati tapi mau disembelih, meskipun tadi disebabkan terluka oleh binatang buas, maka boleh ya dimakan setelah disembelih. Wa ma dzubiha 'ala nusub, yang disembelih, hewan yang disembelih untuk berhala ya, itu juga haram dimakan. Wa antas taksimu bil azlam, ini sudah masalah lain sebenarnya ya, tapi di sini disebutkan dan haram pula mengundi nasib atau judi. Nah ini adalah makanan-makanan yang haram dimakan ya, makanan yang haram dimakan. Jadi setelah kita mempelajari ayat ini, kita jadi tahu sekarang makanan apa saja yang haram dimakan. Jadi misalkan teman-teman punya binatang ternak, matinya nggak disembelih, ya jangan dimakan ya, itu tidak baik seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran mata kuliah pada hari ini. Nanti tugas-tugasnya di Google Classroom ya, atau di WhatsApp ya, seperti itu. Kita lanjut insya Allah di bagian yang ketiga pada pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.